Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Andi Nafil Faizul Haq dengan NIM H071231092. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari matkul visualisasi informasi kelas A. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara distributor A, B, dan C dalam 1 tahun terakhir. Nah, dalam 1 tahun terakhir terjadi perbedaan tren penjualan yang cukup mencolok di antara ketiga distributor yang saya pilih. Yang pertama itu adalah Charleston SC, Memphis TN, dan Savannah GA. Nah, pada periode awal, yakni dari bulan Juni hingga Desember 2022, penjualan Memphis cenderung stabil di kisaran 511, namun mengalami lonjakan tajam hingga mencapai 800 laporan penjualan. Nah, selanjutnya itu adalah Charleston CS. Nah, memulai dengan angka yang cukup baik yaitu 380 hingga 543 pada Desember 2022. Nah, sementara itu Savannah GA memulai dengan angka yang cukup rendah, berada di bawah dua distributor lainnya, dengan angka penjualan berkisar antara 272 hingga 363. Nah, memasuki awal tahun 2023, Memphis TN terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, dari 868 pada Januari menjadi 1175 laporan penjualan pada Maret. Nah, Charleston SC dan Savannah GA juga mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lebih lambat. Puncak penjualan terjadi pada Mei 2023, dan di mana Memphis TN mencatat angka tertinggi sebanyak 2053 penjualan, yang disusul oleh Charleston SC dengan 1439 dan Savannah GA dengan 1006. Namun, pada Juni 2023, seluruh distributor mengalami penurunan drastis. Penjualan Charleston dan Savannah hanya mencatat 28 laporan, sementara Memphis TN tidak mencatatkan penjualan sama sekali. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh data yang hanya sampai pada tanggal 6 bulan Juni. Secara keseluruhan, Memphis TN menunjukkan kinerja penjualan yang paling menonjol selama setahun terakhir, diikuti oleh Charleston SC yang relatif stabil dan Savannah GA yang konsisten namun berada di peringkat ketiga. Pertanyaan selanjutnya yang kedua yaitu bagaimana perbandingan penjualan antara tahun ini dan tahun sebelumnya. Nah, berdasarkan horizontal bar yang ditampilkan, penjualan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 49.067 unit barang yang laku terjual. Sementara itu, penjualan pada tahun 2023 mencapai 45.050 unit. Namun, perlu dicatat bahwa pada tahun 2023 hanya mencakup periode hingga bulan Juni. Artinya dalam setengah tahun saja, penjualan 2023 sudah mencapai hampir 92% dari total penjualan sepanjang tahun 2022. Ini menunjukkan hal yang positif. Nah, jika tren ini berlanjut, maka sangat mungkin total penjualan tahun 2023 akan melampaui pencapaian tahun 2022 secara signifikan. Dengan kata lain, ya meskipun secara visual terlihat lebih rendah, penjualan di tahun 2023 sejauh ini justru menunjukkan performa yang lebih baik, mengingat jumlah tersebut hanya berasal dari setengah periode waktu.
Pertanyaan berikutnya yaitu perbandingan penjualan antara produk name A, B, dan C selama beberapa bulan terakhir. Nah, berdasarkan pie chart yang ditampilkan, terlihat perbandingan penjualan dari 3 produk selama beberapa bulan terakhir. Nah, yang produk pertama itu adalah Pendleton Women's Carry Skirt. Nah, menjadi produk dengan penjualan tertinggi yaitu sebanyak 4 unit. Produk yang kedua yaitu Asics Men's ASX Boxer berada di posisi kedua dengan sebanyak 3 unit. Itu produk yang ketiga yaitu Tartan Plate Thermal Top Pajamas for Men mencatatkan penjualan paling rendah yaitu hanya 1 unit. Nah, dengan total 8 laporan penjualan, nah dapat disimpulkan bahwa Pendleton Women's Carry Skirt merupakan produk yang paling diminati dalam periode tersebut. Nah, perbedaan tingkat penjualan ini menunjukkan adanya preferensi pelanggan terhadap jenis produk tertentu dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi pengadaan stok maupun promosi ke depannya. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu bagaimana performa penjualan pada masing-masing country user. Nah, berdasarkan peta visualisasi dapat dilihat bahwa performa penjualan terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama itu adalah excellent, good, dan bad. Nah, setiap negara diberi warna berbeda sesuai performanya. Nah, negara dengan performa excellent atau ditandai dengan warna oranye yaitu negara United States atau Amerika Serikat dan China. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penjualan di negara-negara tersebut sangat baik dan menjadi pasar potensial yang perlu terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi. Nah, dengan negara performa good atau berwarna merah yaitu Brasil, South Korea, France, dan United Kingdom. Nah, ini menunjukkan penjualan yang level yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Nah, sementara itu, negara dengan performa bad atau berwarna biru adalah Australia, Kolombia, Espana, itu Deutschland dan Poland. Nah, penjualan di negara ini tergolong rendah atau memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait strategi pemasaran atau distribusi yang diterapkan di wilayah tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.